semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Pasti baik ya. Iya Ki, tentu baik-baik saja dong karena kita di sini untuk memuji Tuhan. Selamat datang teman-teman di ibadah online Komisi Remaja Minggu 26 Juli 2020. Tema ibadah hari ini adalah Mau Minta Apa? Yang akan dibawakan oleh Mas Tito. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat hening. Untuk membuka ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Marilah kita membuka ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Dara. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah minggu kami. Tuhan berkati agar kami dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan juga berkati hati kami agar siap menerima firman-Mu dan dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami lewat firman hari ini. Tuhan juga berkati agar kami dapat menerapkan firman-firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari kami dan dapat memperbesar kerajaan-Mu di dunia. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
agar dapat berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala macam godaan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mas Tito, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Tito. Mari kita berdoa bersama, mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk waktu yang sudah Engkau berikan hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin sharing bersama. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir sehingga kami dapat mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab kita 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Namun saya undang teman-teman remaja untuk membaca sampai ayat 14. Mari kita baca. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saya lanjutkan sampai 14. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Nah, teman-teman remaja, kita bicara mengenai tema yang sudah diberikan, yaitu mau minta apa. Yang menarik di sini adalah Tuhan sebenarnya sudah memberikan direct online chatting dengan dia. Caranya seperti yang kita baca tadi, doa. Caranya sangat sederhana sekali, namun ajaib. Lewat cara yang sangat sederhana ini, kita malah bisa membangun hubungan langsung dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Bayangkan itu. Termasuk di dalamnya adalah permintaan. Nah, terus kita mau minta apa? Terus gimana mintanya? Nah, kita yakini dulu satu hal, bahwa Tuhan itu memiliki karakter kemahaan. Maha kuasa, Maha esa, Maha penyayang, dan lain-lain maha, termasuk juga Maha mendengar. Artinya, sebenarnya ketika kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan, Dia pasti mendengarkan. Itu dulu keyakinan yang perlu kita miliki. Dan pertanyaannya, atau banyak orang bertanya, kenapa sampai sekarang doa saya tidak dijawab? Atau mereka bilang, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Mungkin kalian juga pernah melakukan atau merasakan itu. Bahkan jangan-jangan kalian juga sedang merasakan itu sekarang. Nah, urusan doa, kita buka lagi satu ayat yang menarik. Itu ada di Yakobus 4 ayat 3. Saya bacakan lagi. Yakobus 4 ayat 3 bicara demikian. Kita mulai dari ayat 2 yang paling akhir. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, dari bacaan Yakobus tadi, ada yang menarik. Artinya apa? Ada doa yang salah, atau kita salah berdoa. Gimana caranya tadi? Dia bilang bahwa doa yang salah itu karena kita hanya meminta untuk memuaskan nafsu kita. Atau saya boleh carikan bahasa yang lain, artinya berdoa ini hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi kita saja. Ekstrimnya, saya bilang bahwa doa kita itu hanya berupa doa yang sangat egois. Nah, dari tadi kita baca, itu doa yang salah. Nah, terus gimana? Ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari bacaan kita tentang cerita di Salomo tadi. Sebelum itu, saya yakin teman-teman remaja juga masih ingat perkataan kakak Grace Aldi minggu kemarin, yang bilang bahwa hidup kita atau tujuan dari hidup kita adalah memuliakan Tuhan
dan juga menjadi berkat bagi sesama. Nah, berkaitan dengan permintaan atau doa hari ini, itu sangat berkaitan. Yaitu doa yang pertama kita perlu pelajari adalah dahulukan kepentingan Tuhan dan juga kepentingan orang lain. Contohnya apa? Ya tadi Salomo bilang, Salomo udah dikasih sama Tuhan, kamu minta apa aja saya kasih. Tapi Salomo justru minta bukan kepentingan diri sendiri, tapi dia minta hikmat untuk bisa membedakan yang baik dan buruk dan menjadi hakim buat orang-orang Yahudi. Dia minta hikmat untuk bisa melakukan pekerjaannya sebagai raja, untuk menjadi hakim di antara bangsa yang besar itu. Dan akhirnya kita juga baca bahwa Tuhan mengabulkan doa Salomo. Itu juga kalau teman-teman ingat satu perikop Alkitab yang sudah sangat populer, itu ada di Matius 6 ayat 23. Bilanglah, carilah dahulu kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang pertama, jadi kepentingan Tuhan atau kemuliaan Tuhan dan kepentingan orang lain. Pelajaran yang kedua yang bisa kita baca atau kita bisa ambil dari cerita di atas adalah tekun. Kalau teman-teman remaja membaca perikop-perikop sebelumnya, Salomo itu salah satu orang yang tekun. Nah, artinya apa? Artinya bukan berarti baru sekali berdoa semuanya sudah langsung minta dipenuhi. Atau kalau baru sekali berdoa, teman-teman baru sekali berdoa terus merasa tidak dipenuhi terus langsung ngambek. Bukan begitu kan? Tekun artinya setia. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 Tuhan udah bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan sekali lagi Maha mendengar, dan Dia tahu kapan permintaan kita dalam waktu yang pasti tepat diberikan. Ada yang menarik, ini cerita saya dengar dari pembicara-pembicara di luar. Ada seorang, kita bilang pendeta Indian atau dukun Indian zaman dulu, itu bilang bahwa orang-orang bilang bahwa dukun ini dukun yang sangat pintar. Apa yang dia minta atau yang dia doakan pasti terkabul. Dia sangat terkenal karena dia pawang hujan. Nah, ada satu orang Amerika tertarik dengan cerita-cerita orang Indian itu, kemudian datang, dia cari si dukun itu. Kemudian dia tanya, Pak, apa rahasianya sehingga setiap Bapak berdoa minta hujan, Tuhan memberikan hujan? Jawabannya menarik. Dia bilang, saya minta hujan sampai hujannya datang. Artinya kalau dia minta sekali nggak dikasih, dia akan minta 2 kali. Minta 2 kali nggak bisa, 3 kali. Terus dia minta sampai hujannya datang. Dan ketika hujan datang, orang tahu bahwa itu hasil permintaannya si dukun Indian tadi. Itu tekun. Saya juga pernah dengar salah satu cerita lagi. Ketika saya bertamu ke gereja lain, ada seorang ibu-ibu yang bersaksi. Dia punya suami yang jahat, suka KDRT, dan bukan anak Tuhan. Nah, si ibu cerita bahwa dia selalu berdoa kepada Tuhan, minta agar suaminya diberi pertobatan. Dan teman-teman remaja tahu, dia melakukan itu berapa lama? 18 tahun. Setiap hari mungkin dia berdoa untuk suaminya. Tapi Tuhan baru berikan 18 tahun kemudian. Itu contoh tekun. Kemudian yang ketiga, ini juga pelajaran yang menarik adalah, teman-teman tahu pepatah ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, di sini penting. Tuhan pengen ingin kita menjadi partner kerjanya Dia. Dia nggak pengen kita cuma malas-malasan, ongkang-ongkang kaki, dan cuma bisa minta. Kenapa itu penting? Tuhan pengen kita bekerja penting. Karena ketika Tuhan menjadikan kita rekan kerjanya, ketika kita bukan hanya berdoa tapi juga bekerja, Tuhan sedang membangun karakter kita. Dan itu demi kebaikan kita juga. Karakter kita dibentuk sehingga menjadi lebih kuat, lebih
bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya kadang-kadang permintaan kita ditunda atau Tuhan bentuk kita dulu, baru permintaan kita dikabulkan. Yang penting ora et labora. Jadi jangan cuma minta, bekerja. Contoh paling sederhana, misalnya kalau teman-teman dikasarin teman atau dibully, Anda teman-teman punya teman yang suka ngebully, Anda marah, kalian marah dengan orang itu, dan sebenarnya Tuhan bilang lepaskanlah pengampunan. Kalian sudah berdoa, Tuhan gimana caranya? Padahal gampang, kalian tinggal datangin orang itu dan berikan maaf kepada dia. Mungkin itu satu jalan untuk membuka hubungan kalian menjadi baik. Misalnya itu. Ada yang menarik lagi. Saya mendapat satu pengalaman menarik dari buku judulnya The Little Book of Thinking Big, karya Richard Newton. Ada satu cerita yang menarik di buku kecil ini. Dia cerita tentang masa Perang Dunia Kedua. Jadi waktu Perang Dunia Kedua zaman dulu, itu di antara pulau Papua New Guinea atau Papua yang kita tahu, Pulau Irian, dan juga Vanuatu, itu ada satu pulau kecil yang dijadiin base untuk supply waktu perang. Jadi dijaga satu pasukan tentara di situ, dan itu adalah pulau untuk transit, supply untuk makanan di masa perang. Nah, di pulau itu ada orang-orang primitif lah kita bilang, atau penduduk asli dari pulau itu yang belum tersentuh modernisasi sama sekali. Jadi dia belum pernah tahu apa-apa di luar pulaunya mereka. Nah, waktu kejadian itu terjadi, satu pasukan masuk ke pulau itu, bikin landasan pesawat terbang, bikin hanggar, dan mereka tinggal di situ sambil menyiapkan supply untuk perang. Orang-orang pribumi itu, orang asli pulau itu memantau apa sih yang mereka lakukan orang-orang aneh ini. Dia bilang orang-orang aneh ini. Mereka bilang aneh kenapa? Mereka tidak menanam. Seperti kita tahu kalau orang-orang asli tradisional kan biasanya untuk makan mereka harus nanam, berkebun, bercocok tanam. Terus mereka juga tidak berburu, jadi tidak nyari makan. Anehnya juga mereka pakaiannya sama semua, namanya juga tentara. Tapi mereka nggak tahu kan tentara, namanya juga tentara, pakai seragam. Terus yang dikerjakannya itu yang membuat mereka terheran-heran, karena tiap pagi mereka baris, mereka kemudian berlatih untuk berbaris, kemudian mereka membuat sebenarnya kayak ceramah gitu, sebenarnya pembicaraan gitu. Mereka dalam upacara besar, mereka hanya mendengarkan. Kemudian mereka juga melihat bahwa mereka pakai radio banyak, dan mereka juga melihat mereka hanya kok di meja itu coret-coret gambar. Mereka nggak tahu itu peta sebenarnya. Singkat cerita, mereka anggap itu kejadian aneh. Tapi yang membuat mereka kaget, tindakan-tindakan tentara itu rupanya menyenangkan hati dewa. Karena mereka melihat banyak pesawat datang, suplai makanan, dan mereka lakukan tidak menanam, tidak juga berburu, mereka dikasih makanan berlimpah. Inti cerita, perang selesai, dan semua tentara itu pulang ke rumah masing-masing, dan tidak ada lagi pesawat itu. Mereka mulai mempraktekkan apa yang mereka lihat. Mereka bikin radio-radio dari kertas, mereka mencoba belajar baris berbaris, mereka mencoba coret-coret di kertas dengan harapan satu, mereka dapat suplai makanan dari atas. Tapi kalian tahu, itu tidak akan terjadi. Nah, inti dari cerita itu adalah kita sebenarnya sudah diberi hikmat kepada Tuhan untuk mikir bagaimana kita bertindak. Apakah itu cukup pandai, cukup cerdas, karena kita sudah diberikan modal otak yang baik. Nah, itu contoh dari ora et labora. Anda jangan cuma berdoa, tapi juga bekerja. Yang keempat, yang terakhir dari pelajaran ini adalah kerendahan hati. Artinya apa kerendahan hati? Itu kita juga, saya kayak tadi, jangan bertindak egois. Kita harus tahu
bahwa Tuhan adalah maha besar. Kita hanya debu. Kita hanya sebutir pasir, orang-orang bilang. Artinya akan tidak baik jika kita memaksakan kehendak kita, seakan-akan itu hak yang harus dipenuhi sama Sang Pencipta. Itu bukan kerendah hati, itu artinya sombong. Nah, di dalam Yakobus 4, tapi ayat 10, Tuhan juga bilang, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi, dalam berdoa kita juga harus merendahkan hati kepada Tuhan. Dan inti dari cerita ini sebenarnya seperti di awal saya bilang tadi, chatting dengan Tuhan sudah diberikan, dan kita harus rajin untuk chatting dengan Tuhan. Sehingga kalau kita rajin-rajin chatting dengan Tuhan, kita bisa lebih mengenal Dia. Dan kalau kita sudah mengenal Dia, kita lebih gampang berkomunikasi dengan Dia. Sebaliknya, kalau kita lebih gampang berkomunikasi dengan Dia, kita juga lebih semakin kenal Dia. Jadi muter. Dan itu yang teman-teman remaja perlu lakukan. Jadi, kalau kita kembali ke tema teman-teman remaja, mau minta apa? Jawabannya cuma satu. Minta apa aja boleh. Kapanpun, dimanapun, karena direct online chatting Tuhan itu on 24 jam. Yang perlu senantiasa kita pahami atau kita ingat-ingat bahwa Tuhan itu punya kewenangan penuh terhadap jawaban dari setiap doa kita. Dan apapun jawabannya, bahkan kalau jawabannya itu tidak, kita harus selalu menanamkan persepsi prasangka baik kepada Tuhan. Karena teman-teman juga tahu, pernah dengar ini pasti. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, itu Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi cara Tuhan pasti baik. Simpulannya, yaitu sering-seringlah teman-teman remaja chatting dengan Tuhan, sambil senantiasa bersyukur karena Dia baik. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar dari Mas Tito, marilah kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Bye.
pengantar persembahan pada minggu kali ini, mari kita membaca dari Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang baik, puji syukur kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah setiap harinya. Ya Bapa, kami baru saja memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami sebagai bentuk ucapan syukur kami dalam persembahan. Kiranya apa yang telah kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu saja Bapa, dan kami juga yang berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini agar kiranya Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang memberikan Roh Kudus bagi mereka agar mereka mampu untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, amin. Teman-teman, marilah kita memasuki rangkaian doa. Doa Bapa kami yang akan dinyanyikan secara bersamaan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Estrella. Teman-teman, marilah kita sekarang berdoa syafaat. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami beribadah kepadamu melalui online, dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa bagi Indonesia ini yang sedang terkena pandemi COVID-19. Tolong Tuhan berkatilah Indonesia ini agar Indonesia bisa sembuh dari pandemi ini dan bisa lepas dari corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi Presiden dan para menterinya. Tolong Tuhan bantu mereka supaya bisa memilih kebijakan yang baik dalam pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi Komisi Remaja. Tolong Tuhan berkati Komisi Remaja ini agar semakin aktif lagi dalam pelayanannya dan semakin baik lagi dalam pelayanannya. Tuhan, kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang sekarang sudah mulai belajar online. Tolong Tuhan berkatilah mereka agar bisa fokus belajar dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat, marilah kita menyanyikan Lebih Dari Pemenang. Oleh kuasa darahnya, cinta
Teman-teman remaja semua, mari kita akhiri ibadah ini dengan senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan dan memberanikan diri untuk selalu chatting dengan Yang Maha Kuasa melalui doa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Maha Pendengar, Sang Pencipta dan Sang Penolong sejati, serta penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat hening. Sekarang, ibadah kita sudah selesai. Tapi, kita sebagai remaja GKJ Jakarta tidak akan pernah berhenti dong untuk terus memuliakan Tuhan. Bener banget Ki, teman-teman bisa terus mengikuti ibadah remaja setiap minggu di channel GKJ Jakarta. Selamat hari Minggu! Selamat hari Minggu!